Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak TKR, perhatikan video pembelajaran Ibu selanjutnya di materi masih tentang turunan ya. Turunan. Kan kemarin kita sudah mencari turunan fungsi pertama ya. Namanya fungsi itu kan jika digambarkan bisa membentuk sebuah titik, kurva, dan garis ya, tergantung fungsinya. Nah, di sini kalau dia membentuk kurva, fungsi itu akan menjadi fungsi yang naik apabila kita tahu turunannya dari fungsi tersebut adalah lebih dari 0. Dan kebalikannya, kalau turunan dari fungsi tersebut kurang dari 0, maka fungsi tersebut kurvanya akan turun. Lalu, gimana kalau sama dengan 0? Turunan dari fungsinya. Nah, apabila fungsinya sama dengan 0 turunannya, maka dia ada di dalam batas stasioner. Batas stasioner ini ada nilai dan titik yang bisa kita tentukan. Nilai dan titik stasionernya berapa? Nah, kita bisa tentukan dengan langkah-langkah seperti berikut. Di sini fungsinya sepertiga X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 min 3X plus 5 ya. Kalau kita mencari nilai dan titik stasioner, maka langkah yang pertama harus dilakukan adalah mencari turunan dari fungsi tersebut. Oke, kita cari turunannya. Lambangnya dengan tanda kutip di atas ya, seperti ini turunannya. Nah, hitung turunan dari sepertiga X pangkat 3 berarti berapa? 3 dikali sepertiga 1. Ini berarti variabelnya turun 1 karena dibagi X ya, berarti jadi X pangkat 2. Kemudian X kuadrat turunannya adalah 2X min 3X turunannya min 3 plus 5 turunannya 0. Nah, setelah menemukan turunan dari sebuah fungsi yang ditanya nilai dan titik stasionernya, maka kita gunakan aturan yang berlaku ini, bahwa stasioner itu adalah berada pada saat turunan fungsinya adalah 0. Jadi di sini berarti sama dengan 0 nih kalau dia mau stasioner. Nah, X kuadrat plus 2X min 3 berarti nilai X sama X berapa? Ini kan bentuknya persamaan kuadrat ya. Jadi kita cari nilai X1 dan X2 nya dengan cara difaktorkan. X kuadrat berarti X, di sini X min 3 berarti min 3 kali 1, min 3 tambah 1 jadi min 2. Nah, di sini plus 2 ya, maka ibu tulisnya plus 3 kali min 1 supaya 2. Nah, ini faktor dari X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0 kan? Nah, X plus 3 dikali X min 1 itu sama dengan 0. Berarti nilai X nya adalah min 3 dan 1. Paham ya? Ini cara faktorisasi. Kalau sudah menemukan nilai X nya dari turunan tersebut, baru kamu bisa memperoleh nilai stasioner. Nah, nilai stasioner gimana caranya? Ini X kan, nilai stasionernya Y. Y-nya dapat dari mana? Dari mensubstitusikan X yang pertama, min 3 ini ke fungsi yang awal, yang atas ini ya. Maka kita substitusikan. Jadi sepertiga dikali min 3 pangkat 3 ditambah min 3 pangkat 2 dikurangi 3 kali min 3
ditambah 5 ya. Fungsi yang ini yang kita ikutin. Nah, sekarang dihitung. Min 3 pangkat 3 berarti berapa? Min 27 ya, dibagi 3 berarti jadi min 9. Ditambah min 3 kuadrat itu adalah 9. Min 3 dikali min 3 berarti plus 9. Ditambah 5. Nah, ini habiskan ya. Min 9 ditambah 9 habis. Tinggal dihitung 9 ditambah 5 berarti 14. Nah, ini baru mensubstitusikan X yang pertama. Kan X ada 2, ada min 3 dan ada 1. Nah, kita hapus ya yang ini, aturan ini. Sekarang Y-nya yang 1 lagi. Sama, substitusikan berarti yang 1 ini ya. Jadi, 1/3 dikali 1 pangkat 3. Mengikuti ini aturannya. Ditambah 1 pangkat 2 dikurangi 3 kali 1 ditambah 5. Nah, 1/3 dikali 1 pangkat 3 berarti tetap sama ya, hasilnya 1/3 ditambah 1 kuadrat itu 1 dikurangi 3 ditambah 5 berarti 1/3. Ini kan 1 tambah 5 6, kurangi 3 berarti tambah 3 ya. 1/3 ditambah 3 berapa sih? 1/3 ditambah 3 bisa kita tulis jadikan pecahan atau jadikan desimal ya. Di sini misalkan ibu jadikan pecahan. 3 itu adalah 9 kan ya. 9/3 berarti ditambah 1 jadi 10/3. Atau langsung aja 3 1/3 gitu. Nah, jadi nilai stasionernya berapa? Ada 2 yaitu 14 dan 3 1/3. Lalu titik stasionernya yang mana? Nah, titik stasionernya yang ini. Titik stasioner itu diambil dari, kalau yang tadi X-nya min 3 ya, Y-nya 14. Berarti titiknya itu min 3,14 dan X-nya 1 ya, X-nya 1, Y-nya 3 1/3. Berarti di sini 1,31/3. Nah, seperti ini menentukan nilai dan titik stasioner ya.